Yes, guys, if you don't have any difficulties in signal, please turn your camera on. Yeah, so that I can see you. Thank you. Okay, let's review about present simple tense ya. Jadi our learning objective today adalah to uh, get better understanding on present simple, especially in the form of action verb ya. Jadi kalau minggu lalu itu in terms of to be and being and having ya, is, am, or, and also has, have. Nah, today we have action verb ya. Jadi kata kerja yang menunjukkan kegiatan dalam suatu kalimat, how we treat them ya. Bagaimana cara menggunakan kata kerja yang tepat sesuai dengan apanya, subjeknya gitu. Nah, this is what I'm sharing right now. Let's share the result of your quizzes. Can you see what I have here? Yeah, let me end this ya. Coba ini only 10 questions items ya, meaning that if that is possible, you must be able to complete this itu less than ya maksimal 10 minutes lah, karena one soal ya, one question itu 1 minute ya. If it is possible, do it less than 1 minute. Coba kita let's end this. Okay. Yeah. And can you see this? Saya, this is the quizzes form. Yay, one, the first winner, the third, the second winner. Ding 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 ding. Yeah. This is the result. Let's see what you've got. Here masih ada yang centang-centang masih ada yang silang ya. Gitu. So let's make sure everyone get the idea of each number. 8, 12. Nah ya, ini hasilnya berarti masih ada yang ini ya, masih ada yang keliru. Let's just check ya, let's review the questions here. Fokus pada kata kerja dengan menggunakan action verbs ya. Jadi kata kerja yang di dalamnya itu ada kegiatan yang dilakukan. Oke, ya. Jadi tadi saya minta untuk review that we have untuk I, we, they, you gitu kan, mana chat kita. Untuk I, we, they, you itu very simple, you do not need to add anything, gak usah ditambahin apa-apa di kata kerjanya ya. Jadi langsung aja tambahkan learn ya, I learn, we learn, you learn, they learn. Jadi kalau kalian menggunakan kamus Indonesia Inggris nih, kalian bisa masukkan kata kerjanya, cari bahasa Inggrisnya. Nah, all you need to do is to put the word together dengan subjeknya I, we, they, you. Nggak usah diapa-apain ya. Ini to show daily activities, to show routine, sesuatu yang kalian kerjakan secara rutin. Itu gampang, tinggal gini aja, I learn, we learn, you learn, they learn. Bentuk negatifnya gimana? Tinggal tambahkan do not. I do not learn, we do not learn, you do not learn, they do not learn. Ya, hanya tambahkan do not saja. What if? Nah, jadi kita bagi menjadi dua bentuk subjek ya. Jadi subjek kategori yang pertama I, we, they, you. Kemudian kategori yang kedua adalah apa? He, she, it ya. Nah, kalau he, she, it gimana? Kalau he, she, it juga very simple, tambahkan s. Ya, tambahkan s di sini. He learns. She learns. It learns. Tambahkan s. Bentuk negatifnya gimana? Bentuk tambahkan does not. Tapi ini yang biasanya dijadikan jebakan di soal. Kalau ada does not ya, do not, does not, did not, kata kerja yang mengikuti semua dalam bentuk dasar. Jadi nggak boleh ada tambahan apapun. He does not learn. Tidak lagi ada s-nya, learn-nya ya. He does not learn. She does not learn. It does not learn. Oke ya, pretty clear ya. Sekarang kita coba bahas soalnya.
Oke. Coba kita lihat di sini ya. My friend. My friend. Fareza, can you help me please? Are you here, Fareza? Ya, Bu. Ya, Fareza coba ini baca. My friend. My friend Ya, studies English and Math. good. Ya. Jadi, strukturnya benar pengucapannya ya. My friend, ya. My friend, one person ya. Kalau my friends jamak. Kan ini one person, jadi kita bisa pakai he or she. Ya, berarti tambahkan s. My friend studies. Listen to me ya, Fahreza. My friend studies English and math. Coba ulangi. My friend. My friend studies English and Math. Good. Math. Ya, Math. math. Ada th-nya ya, th-nya. Ini untung di rumah masing-masing ya. Biasanya kalau di kelas itu ya sedia payung semuanya. Kalau di kelas tuh ya. My friend studies English and math ya, math gitu. Oke, number 2. Teachers. Teachers. Nastiti. Teachers. Teachers get a more coherent learning experience when they teach. Very good ya. Teachers. Tunggal atau jamak? Teachers. Jamak ya. Teachers ada s ya. Teachers get. Gak boleh ditambahin apa-apa. Jamak ya, they nih. Teachers get a more coherent learning experience when they teach. Good. Next ya, Norma. The elementary forms. Panjang nih subjeknya. Terapkan The elementary tekniknya tuh. form of carbon have very different properties. Have ya. Mana headnya, mana Norma? Headnya mana? Jadi inti dari noun phrase-nya yang mana? Pakai karakteristik yang lalu ya. Strategi kita. The elementary forms of carbon. Mana? Headnya mana? Of. Very good. Of preposisinya. Preposisinya of. Headnya. Nah, headnya setelah cari dapat preposisi of, headnya mana? Forms. Ya, forms. Jadi preposisi ada of, headnya di mana? Di depannya, forms ya. Jamak atau tunggal? Forms. Jamak. Jamak, good. Ya, forms have, good. Ya, oke. Next ya. Oke. Saza, please. The optical properties of diamond Yeah. are extremely significant. Yes. So which one is the head? Ini sambil diperhatikan, setelah ini kalian mengerjakan soal ya, dalam bentuk soal EAP nih. Yo, the optical properties of diamond, apa tadi saja? Are, ya. Headnya properties. Yes, good. Headnya properties. Cirinya apa? Kok tahu ini headnya Saza? Di belakangnya ada of. Yes, right. Temukan preposisinya, ada preposisi of, headnya ada di depannya ya. Properties. Properties, kata benda berakhiran s ya, mengindikasikan salah satunya adalah bentuk jamak. Properties of diamond are ya, jadi tubiknya are. Good. Thank you. Yo, selanjutnya. Ini kalau kalian perhatikan nanti setelah ini saya berikan latihannya paling 10 menit selesai. Ya. Oke, next. Ya. Windarsi. Windarsi ada? Ada, Miss. Yes, please.
The popular interest in diamonds concentrates on their value as gemstone. The popular interest in diamonds. Mana jawabannya? A, B, C, D? B. Concentrates. 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 Ya, concentrates. Headnya yang mana nih? The popular interest in diamonds. Cari headnya. Which one is the head? Which one is the head? Ada preposisi nggak, Winda? Can you Ada, find? Miss. Ya, apa preposisinya? On bukan, Miss. Nah, kalau apa yang terjadi kalau ada preposisi, kita cek dulu, adakah preposisi yang lain? Di situ ada preposisi yang lain nggak? Is there any other preposition? Atau ya, apa? In. Yes, good. Kalau ada lebih dari satu preposisi, berarti yang dipakai yang mana? Ayo, yang dipakai yang mana? Yang depan. Paling duluan mana? On apa in? In. In, good. Berarti headnya di depannya in ya. Interest, tunggal atau jamak? Interest. Tunggal. Kalau tunggal berarti verbnya dikasih S ya. He, she, it diberi tambahan S. Good yang D ya. The popular interest in diamonds concentrates. Bukan diamonds-nya ya. Kalau kita ngelihat terburu-buru biasanya ini jebakannya seperti ini ya. Kita ngelihat cuma yang depannya yang blank. Kalau depannya yang blank kita lihat diamonds jamak ya kan. Padahal bukan diamonds-nya tapi interest-nya. Oke, good. Thank you. Nah, ini easy karena tidak dalam bentuk non phrase. Jadi kita bisa langsung tahu ini tunggal atau jamak gitu ya. Vanessa, can you help me please? Yes, Miss. Ya. Tears. Tears flow from our eyes when we cry. What is it? Once again, tears. Tears flow from our eyes when we cry. Very good. So we do not need to add anything ya, karena jamak ya. Good. Tears, tears ada S-nya ya. Tears flow ya, flow. Nggak perlu ditambahin S, nggak perlu ditambahin ing, apalagi deket-deket sama to be. Nggak boleh. Kalau sudah ada kata kerja berbentuk action ya, tidak boleh pakai to be. Okay, great. Yeah, number 7. Okay, can you help please? Okay, Rahma. Nah, they contain chemicals and hormones produced by our bodies. Good. They contain ya, nggak perlu ditambahin apa-apa ya. They contain. I, we, they, you, verbnya langsung tidak mengalami perubahan. They contain chemical. They contain chemicals and hormones produced by our bodies. Okay. Ya, Adisti please. Yes, Miss. A rocket operates on the principle of action and reaction. Yeah. A rocket. How many rocket do we? Yeah. How many rocket do we have here? One. Only one, karena ada e-nya ya. Kalau ada e-nya only one berarti verbnya harus tambahin s karena kata gantinya it. A rocket operates. Good. Ya, coba 2 nomor lagi. Nih, the local governments. Bintari please. The local governments look after the small things. Good. Ya, where is the head? Mana headnya nih? Ternyata di sini hanya terdiri dari pre-modifier ya, post modifiernya nggak ada. Yang mana? Nah, governments-nya ya, governments. The local governments. Governments jamak look ya. The local governments look. Verbnya tidak perlu ditambahkan apa-apa. Good. Dea please. Dea Tika.
The patient. Saya, Miss. Halo. No. Dea Oh Tika. ya. Belakangnya Patient sama sih. to the clinic in the Ya. The patient. Apa Kartika? The patient. Coming, comes, is come. comes is Ya, karena satu ya. The patient comes. Good ya. The patient comes. Itu karena satu. Dea ada nggak ya Dea? Dea, are you here? Anyone? Can you see Dea? Ada nggak Dea? Where are you Dea? Oh ini ada Dea. Dea mana ya? Dea? Can you hear my voice Dea? Dea Tika. Dia kirim pesan nggak? Ada nggak di chat? Nggak ada ya? Oke. Nah, anyway. Semoga tidak ada apa-apa Dea. Oke, nah sekarang saya akan share dalam bentuk soal ya. Sudah saya share di Telegram, boleh dibuka ya. Ada 8 soal bentuk pilihan ganda ya. Nah, kalau kalian baca instruksinya ya, coba nanti boleh buka buku catatan ya, boleh buka catatan kalian untuk mengidentifikasi khususnya subjek dan predikat seperti ini ya. Saya kasih nih. Jadi salah satu bentuk pertanyaannya seperti ini, pilihan gandanya. Choose the letter of the underlined word or group of words that is not correct. Ya, jadi silakan pilih mana yang salah. Ya, the incorrect formnya yang mana? Apakah A, B, C, or D? Nah, di bagian ini semuanya seputar kata kerja yang masih dalam bentuk being, having ya. Jadi langkahnya adalah kalian identifikasi dulu. Ada ya di grup, ada ya di Telegram ya soalnya ya. Can you get it? Bisa? Oke. Can you get it? Bisa dapat soalnya ya? Hah? belum ada, Miss. Belum ada di A12. Let me get it for you. Oke, ntar baru loading. Ya, udah. Please check. Ya, great. Nah, bentuk soalnya seperti ini. Yuk, langkah-langkahnya. I will give you 10 minutes to do this. Ya, do not think about the meaning. Ya, fokus aja mencari being dan having. Kalau sudah ketemu being, having, kalian tandai, kemudian cocokkan dengan subjeknya. Kalau subjeknya dalam bentuk noun phrase, sekelompok kata tadi ya, silakan terapkan strategi kita yang sudah kalian pelajari. Ada nggak preposisi? Ada nggak relative clause? Ada nggak verb 3, verb ing? Gitu. Subjeknya di mana? Headnya muncul di sebelum kategori itu. Ya. Oke. Jadi ada 8 pertanyaan nih, 1 sampai 8. I think you can make it very quick. Kalau tadi sudah bisa yang di quizesnya udah bisa. I'll give you 10 minutes to do this. Dari sekarang. Ya. Coba kalian kerjakan, cari mana yang salah, A, B, C, D, mana yang salah. Ya. Boleh buka buku catatannya. Jadi to understand the form of the verb-nya, to understand the form of the subject-nya, kalian cocokkan. Yuk, ini 953 ya, make it 955 tambah 10. Berarti 10 lebih 5 deh. Ya, coba kerjakan 10 lebih 5 selesai.
Ya, coba. Miss, Yes. di Gimana, halaman Nadine? 2 ada nomor 9. Cuma nomor 1 sampai 8 aja. Oh ya. Nomor 1 sampai 8 aja. Ya. Masih. Oh ya, ini belum nyampe nanti materinya. 1 sampai 8 aja. Ya. 10 lebih 5.
Can you check the questions yang kalian download itu sama seperti yang ada di sini nggak ya? Nadira, can you help me please? Sama, Iya. Miss. Sama ya. Coba cocokin yang nomor 2, Nadira. Yang pilihan B itu apa, Nadira? Di situ. Wait. Nah, Is. ya, oke. Berarti keliru Oh saya ya, ngasihinnya. beda. Oke. Yang lain boleh kembali ke sini dulu, belum ada 10 lebih. 5 ya, but I need to check something karena tadi ada yang keliru ya. Jadi malah ada beberapa yang udah ada jawabannya gitu. Ada beberapa yang udah jawabannya, jadi kalau dilihat-lihat dicari kok nggak ada yang salah. Iya. Oke ya, kita cocokkan aja ya. Number 1, ada yang mau coba nggak? Nomor 1, coba lihat yang ada di sini ya. Kita identify yang ada di sini. Number 1, ada yang mau coba? Yuk. Number 1, A, B, C, D. Which one is incorrect? Ada yang mau coba? Cocokkan subjek dan predikatnya sudah sesuai atau belum? Can you identify kata kerjanya gitu kan? Mas Ito, are you here? Yes, Miss. Ya, Mas Ito, can you identify the verb? Bisa mengidentifikasi kata kerjanya yang mana nggak, nomor 1? Kata kerjanya kontrol. Kita fokus di being and having. Being and having. Ada nggak being atau having? Ada nggak di sini? Has. Good, ya. Ada has. Terus cocok nggak dengan subjek yang ada di depannya? Dengan subjeknya cocok nggak? Cocok. Ada it ya, gitu. Ya. Tapi ada yang membuat bagian ini incorrect. Kenapa? Ada it-nya. Ya, kenapa? Harusnya gimana? Subject. Iya, betul. Namanya double subject ya. Good, very good. This is one of the questions that I like. Jadi kalau ada I, we, they, you, he, she, it di garis bawahi, kalian pastikan depannya itu tidak ada noun lain yang muncul. The University of Florida, ya toh? Ini sudah berupa noun nih, university. Kok ada it, namanya double subject. Ya, misalnya Masito, she learns English. Sudah ada Masito, ada she. Double, ya. Jadi choose one. Masito learns English or she learns English, gitu ya. Nah, perhatikan nih, ini pola-pola yang harus dihafalkan nih. Kalau ada kasus seperti ini, cocokkan ya. Good. Can you read, Masito, this part number 1? The University of Florida. Ya. Yeah. The University of Florida has made the only controlled comparison of interactive teaching. Yes, yeah. The University of Florida has made the only controlled comparison of interactive teaching. Good. Sekarang number 2, ada yang mau coba? Nomor 2. Thank you, Masito. Number 2, ada yang mau coba? Yuk, keaktifan loh, keaktifan takes part ya, takes part in your scoring loh. Ya, siapa yang mau? Nomor 2. Sesuai yang ada di sini ya, each number in a binary system A, B, C, D. Di sini mana yang salah? Tadi jawabannya udah saya kasih sih, keliru di yang tadi. Gimana? A, B, C, D, which one is incorrect?
Jadi identifikasi dulu kata kerjanya. Yuk, kata kerjanya diidentifikasi dulu. Ada being nggak? Atau having nggak gitu? Ada nggak? Wida, can you help me, Wida? Yes, Miss. Ya, Wida, yuk. Number 2. Mana kata kerjanya, Wida? Format. Ada nggak? Nah, fokusnya lagi nih. Fokus kita di being dan having. Yuk, ada nggak being atau ada nggak having? Kalau being apa aja? Ayo. Kalau being seperti apa aja? Kalau being. Being itu is MR itu ya? Yes, betul. Ada nggak di sini? Is MR. Ada. Yang Ada. R ya. Sekarang kita cocokkan. Berarti subjeknya kan di depannya ya. It's a number in a binary system. Noun phrase. Kelompok kata. Kita harus cari headnya yang mana. Headnya yang mana, Wida? Number 2 ini. Headnya yang a binary system, bukan, Miss? Ayo, langkahnya gimana? Kalau noun phrase, cari ada nggak preposisi. Yang pertama itu. Ada nggak preposisi di each number in a binary system? In. Ada in. Nah, headnya di mana? Ayo, ingat nggak? Headnya ada di mana? Di depannya. Di depannya. Very good ya. Jadi jangan di yang di belakangnya, tapi di depannya. Each itu menunjukkan tunggal. Each, every menunjukkan tunggal. Jadi kalau ini tunggal, berarti to-be-nya yang cocok apa? Wida? Is. Iya, coba dibaca lengkap. Each number in a binary system is formed from only 2 symbols. Yes, ya. Each number in a binary system langsung is formed. Ya, from tata. Nomor 3 juga rumusnya sama. Ada yang mau coba nggak nomor 3? Nadira, Miss. Yes, please, Nadira. But sorry, I can turn off my camera. Turn on. Yeah, that's okay. Yeah, come on. Number 3. Yeah. Yang salah yang A. Karena menggunakan is. Karena very di good. depan saya jamak. Very good ya. Jadi bukan medical centernya ya. Ya. Jadi polanya sama persis seperti nomor 2. Ada preposisi nggak? Ada preposisi kan gitu. Ada preposisi at. Fokusnya di depan preposisi. Ya, yaitu scientist. We have more than scientists ya. More than one scientist. Jadi are. Scientists at the medical center are trying to determine ya. Number 4. Nah, sekarang ini yang di sini bukan being ya, tetapi having nih. Can you identify bentuk kata kerja having di sini? Apa? Nomor 4. Dapat? Ya. Having verb. Kalau being tadi is MR, kalau having apa? Has. Yes. Okay. So we have here has ya. Jadi kita harus cocokkan ini has dengan kata kerja yang dengan subjek yang muncul di depannya. Kalau ada 2 koma di dalam kalimat, ini seperti ini bentuknya. Ini bisa kita tutup ya. Ini apositif ya. Jadi giving information ya. Ini kalau kita tutup, kita bisa dapat subjeknya. Jadi subjeknya the great digital advances of the electronic age. Ada preposition? Ada preposisinya enggak? Di the great digital advances? Ya. Ada. Ya. Ada. What is the preposition? Of. Ya. Of. So the head comes before the preposition kan? Ini ada advances.
Tunggal atau jamak? Advances. Jamak. Kalau jamak berarti what do we need to have here? Seharusnya apa? Good. Ya. Good. Have. Easy ya. Nomor 5 juga bentuknya sama, dia memiliki struktur yang sama seperti nomor 4, tapi di sini dia menggunakan being. Can you identify the verb? Nomor 5. Salma, are you here? Salma Az-Zuhri? Mana Salma? Salma, are you here? Salma Az-Zuhri, Rozaki. Mana Salma? Ada yang lihat Salma nggak? Salma, di mana Salma? Is she here? Nggak ada ya? Salma nggak nampak. Oke, Wahyu? Wahyu Triadi? Wahyu, are you here Wahyu? Sambil kita cari-cari. Wahyu. Can you see him? No? Soalnya halamannya lebih dari 1. Nggak ada ya Wahyu, nggak ada. Oke. Zivana? Are you here? Okay, great. Zivana, can you help me please? Number 5. Yeah. Can you identify the verb? Using, Miss. Yeah. No. Being, having, ada enggak? Being, having. Ada. Ya, apa? Are used. Yes, good. Ada are ya, ada to be di sini. Nah, sekarang ini polanya seperti nomor 4 tadi, yang tengahnya kita tutup aja nih. Kan ini di dalam 2 koma ya. Nih, ini kita tutup aja. Then focus on a quantitative analysis dengan ini are. Cocok nggak? Di sana? Cocok, Miss. Cocok? Kalau are dengan quantitative analysis cocok? Quantitative analysisnya berapa? Oh, itu jamak. Jamak. Quantitative analysisnya berapa jumlahnya? A quantitative analysis jumlahnya berapa? 1. Apa indikatornya? Good. Jadi cuma 1 ya. A quantitative analysis. Kalau 1 kata kerjanya? Is. Yes. Betul. Zivana, sudah dapat? Yes, get this idea ya. Jadi indikatornya 1, a quantitative analysis. Kok to be-nya or? Otomatis kan nggak sesuai ya. Seharusnya apa? Is. Number 6. Can you find the verb being? Ada? Ada Miss B. Ya. Apa? Are and is. Are. Are sama is. Yes. Betul. Ada 2 di sini. Nah, kenapa ada 2? Karena ini udah mulai conjunctions. Kalau ada conjunctions nanti munculnya lebih dari 1 subjek, 1 predikat ya. Until ini kan conjunctions. Nah, di belakangnya ada subjek predikat. Ini kita tutup dulu aja ya. Nah, oke, kita tutup dulu, kita fokus di bagian ini. Ya. Are. Kita cocokkan dengan subjeknya. An understanding of engineering theories and problems. Tunggal atau jamak? Tunggal, Miss. Yes. Tunggal. Ada preposisi? Ya.
Ya, Ada. preposisi. Good. Subjeknya atau headnya di depan preposisi of. Ya, jadi an understanding. How many understanding do we have here? Singular or plural? Singular. Iya, singular. Jadinya pakai what's the to be we need here? Apa Sarah? What's the to be we need here? Is. Yes, good. Ya, jadi an understanding is. Ya, silakan nanti kalau perlu dicetak sampai terus kalian coret-coret ya subjek dan predikatnya, karena ini muncul sampai unit 7 ada. Ya, nanti latihan di akhir unit. Strategi yang pertama kita terapkan ini mencocokkan apakah subjek dan predikatnya sudah sesuai atau belum. Number 7, there is, there are, kuncinya description ya. Mana? Can you find A, B, C, D? Which one is incorrect? A. Yeah, what happened, Hoirul? Karena 26 pounds itu Yeah, jamak. exactly. So, it's supposed to be seharusnya? R. Yeah, there are. Yeah, there are 26 bones. Bones jamak. Good, harusnya there are. Terus, number 8. Can you identify verbnya? Ada being? Ada. Ya. Is. Good. Terus, sudah sesuai belum Bintari dengan subjeknya? Belum. Belum. Are. Yes. Harusnya are. Karena ada some. Ya. Some of the eye movements used in reading are actually unnecessary. Ya. Coba ini kalau perlu dicetak ya atau ditulis ulang terserah, dan kalau kalian bisa menempatkan subjek dan predikat, menemukan subjek dan predikat di sini ya dari nomor 1 sampai 8 ini akan sangat membantu kita untuk mengerjakan soal grammar, dan ini menjadi salah satu strategi pertama yang akan kita terapkan ya. Jadi begitu ngelihat soal grammar, cocokkan subjek dan predikatnya. Begitu ngelihat kok masih bingung, berarti belum klik, ini belum kenal sama kata kerja. Ya, kata kerja yang pertama berbentuk being atau having. Ya, itu yang paling mudah teridentifikasi. Kalau sudah ketemu, lihat subjeknya. Kalau dalam bentuk non phrase berarti harus cari headnya. Intinya yang mana sih? Kalau sudah ketemu, then you can decide apakah subjeknya ini tunggal atau jamak, cocokkan sama kata kerjanya sudah sesuai atau belum. Dan ini you don't need to think about meaning ya. Jadi bisa mengendalikan diri nih, nggak usah tahu artinya, asalkan kalian tahu ciri-ciri tunggal jamak dan mencari posisi kata intinya, headnya yang mana, itu kalian bisa mengerjakan lebih cepat ya, lebih cepat gitu. Nah, kalau yang ini sudah oke, nah please review the materials kan terkait dengan daily activity saya minta nulis itu ya. Silakan di berlatih untuk membuat kalimat dengan bentuk tadi ya. Jadi kalau I, we, they, you, bentuk kerjanya seperti apa, he, she, it seperti apa gitu. Oke. Nah, talking about daily activities ya, let's listen to. Ada yang sudah selesai belum buat teksnya? Udah selesai belum? Ya. Fadel, are you here, Fadel? Ya, Miss. Ya, Fadel, can you share about your daily activity? Fadel, boleh beberapa kalimat? Yang di YouTube tadi, Miss. Enggak, your daily activity. Kegiatanmu sendiri. Bentar. Iya. Boleh beberapa kalimat. Oh. Bentar.
starting in the morning ya, what time you usually wake up gitu, what time do you start your activity in the morning gitu. Bentar, Miss. Ya, ini kalau kalian sudah menyimak yang videonya present simple itu dan mencoba untuk membuat kalimat sudah sesuai dengan rumusnya, yang kuisis tadi pasti benar semua. Kalau misalnya belum benar semua, kemungkinan bisa jadi sebenarnya sudah paham tetapi salah ngeklik. Ini juga harus kita jadikan pelajaran. Kenapa? Karena nanti tesnya online. Ya kan? Tesnya online, kadang it happens ya. Jadi kita maunya ngeklik B tetapi ternyata yang keklik A gitu. Jadi bisa dicek recheck juga ya. Jadi begitu baca soal terus baca pilihan jawaban, sebelum menjawab ngeklik ya, perhatikan betul-betul ketika saya mau jawabnya B gitu. Jadi perhatikan kalau kliknya ya memang itu yang diminta gitu ya. Hopefully tadi salah klik aja ya. Yo, gimana? Miss, kalau I play game bisa nggak? Bisa. Can you share not only play game pasti ya? Can you share from in the morning, early in the morning, what time you usually get up? Bingung, Miss. Gimana? I get up. Belum ngerjain pasti ya. I get up. Hah? Udah? Ngerjain, tapi saya ngerjain yang di Miss Kasti yang kemarin. Iya, yang kemarin. Kan yang bagian akhir menulis daily activity kan? Menulis kegiatan sehari-hari kan? Gitu. Karena ada 3 poin ya, yang reviewing ya kan, reviewing noun phrase. Terus kalau sudah mereview dan noun phrase, kalian bisa terapkan itu dalam bentuk kalimat gitu. Oke, I play game ya, I play game, correct? Boleh ya, I play game. You don't need to add anything ya, I play. Sudah oke ya. Hoirul, what do you usually do in the afternoon? I always wake up at 4 a.m. Yeah. What about in the afternoon? What do you usually do? I eat my lunch at 12 o'clock. Good. Ya, I eat tanpa tambahan apapun ya. I eat my lunch, or you can say I have lunch ya. Jadi langsung tanpa imbuhan, I eat. Good. Norma Arifa. Norma? Yeah, Norma. Miss. Yeah, Norma, what do you usually do in the evening? Evening. What do you usually do in the evening? Sebentar, Miss. Ya, boleh. Silakan dicek. What do you usually do in the evening? Jadi sebenarnya kalau kalian sudah menulis nih ya, kegiatan kalian mulai dari pagi sampai seharian ya, what activities you usually do during the day. Nah, latihan selanjutnya itu bisa kita ubah, kan semuanya I ya kan, I get up, I wake up, I eat lunch, I have lunch gitu, I go to campus. Setelah itu coba kalau yang sudah bikin, kalian ubah I menjadi he. Otomatis kan kata kerjanya berubah nih. Nah, kalian bisa gunakan ini untuk belajar lagi nih. Jadi untuk mengasah lagi, kalau ada subjek selain I, we, they, you, ternyata ada he, she, it, coba ubah
kalimat yang sudah kalian buat ini menjadi ya, subjeknya dengan bentuk he. Jadi kalau diganti he, Hoirul tadi gimana? Tadi kan I eat lunch ya. Kalau subjeknya diganti he, jadinya gimana? He eats Very lunch good. at Yes, restaurant. exactly ya. He eats, eat tambah s ya. He eats lunch. He eats tambahin s. Jadi nanti kalian bisa terbiasa. Oh, ini teks saya. This text talks about me. Ya, kalau about me myself, I plus kata kerjanya gak usah ditambahin apa-apa. Nah, sekarang kata subjeknya saya ganti. My brother. My brother, he. Ya kan? Ganti semua kata kerjanya. Bagaimana? Oh, kalau ada he, she, it, verbnya ditambahkan s. She wakes, ya. She wakes up in the morning. She goes to the university. She learns. S ya. She learns English. She talks to the teacher. She talks to the lecturer gitu. Norma, what do you usually do in the evening? I my parent. I help my parent. Good. Ya. I help. Ya, help nggak usah tambahin apa-apa. I help my parent. What if I change the subject, Norma? Saya ganti subjeknya jadi she. What happened to the verb? I help my parent. Ya. She helps parent. She helps parent. Very good. Ya. Jadi tambahkan s. She helps. Gitu ya. So that's what I want you to review. Jadi untuk description nanti kita butuh satu pertemuan lagi minggu depan. Minggu depan ada materi yang sudah saya minta kalian cetak ya, halaman 9 sampai 11 itu. Jadi biar cepet nanti kalian bisa pelajari dulu halaman 9 sampai 11, apalagi halaman 11 itu untuk superlatif, komparatif itu banyak yang sudah kita kita dapatkan when you were in high school ya. Jadi untuk pembanding itu nanti kita tinggal review aja. Nah, kita tuangkan dalam bentuk soal ya. Gitu. So, today's review is about subject and verb agreement. Oke ya. Kata kerja dalam bentuk being, having. Nomor 1 ya, being, having. Being jangan sampai lupa is MR. Having, has, have. Oke ya. Kalau sudah ketemu kata kerjanya, cocokkan dengan subjeknya. Subjeknya kalau dalam bentuk noun phrase ini a challenge for you. Ingat lagi polanya noun phrase. Kalau lebih dari satu kata, mulai dari apa? Yang pertama apa? Cari ada apa di situ di noun phrase-nya. Ada preposisi. Ya, ada preposisi enggak? Number 2. Ada relative clause enggak? Yang ada that, who, when, where itu ya. Kalau preposisi nggak ada, relative clause nggak ada nggak? Yang terakhir apa? Rumus yang ketiga. Post modifier. Participle phrase. Yes, betul. Verb 3, verb ing. Gitu ya. Udah. Untuk mencari, ini senjata kalian silakan direview untuk mencari noun phrase 3 langkah itu. Syukur-syukur kalau di langkah yang pertama udah ketemu. Oh, ada preposisi, udah dapat headnya. And you get the idea whether this one is singular atau plural. Oke ya. Kemudian review to present simple dalam bentuk action verb. Jadi kegiatan yang dilakukan dalam kalimat. I eat, I learn, I speak, I talk, I want. Kalau diganti he gimana? Oh, he speaks, he talks, semuanya berakhiran s.
he talks, he writes, he cooks, ya gitu. I think that's what you need to review more hari ini. Nanti kita kaitkan lagi, minggu depan kita akan menggunakan conjunctions ya. Jadi dalam kalimat itu nanti bisa terdiri lebih dari satu subjek atau predikat. Dengan pola yang sama, tapi kita gabungkan dengan menggunakan conjunctions. Ya, silakan baca halaman 9 sampai 11. That will be your homework for next meeting. Any questions? So far so good ya. Jadi silahkan di-review lagi materi hari ini. Ini this one is very important ya untuk kita lanjutkan minggu berikutnya. Unit 2, unit 3, unit 4. Kalau hari ini kalian paham, it will be quick. Nanti kita terapkan di soal juga lebih mudah. Okay? If you don't have any questions, stay safe and healthy ya. Have a good day. And inshallah we'll have another meeting next week. Thank you. Assalamualaikum. Thank you so much. Waalaikumsalam. Salam. Thank you, Miss. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Have a good day ya. Have a good day, Miss. Thank you, Oki. Thank you. Okay, bye-bye. Let me end the meeting. Thank you.